Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Aman. Baik. Yang saya hormati Bapak Prof yang telah meluangkan waktu untuk hari ini, dan yang saya hormati kawan-kawan perjuangan. Pada kesempatan ini saya hari ini membahas makalah saya yang judulnya metodologi pembelajaran PAI menurut Ibu Zakiyah Drajat. Oh, bagus. Baik, Ibu Zakiyah Drajat sendiri lahir di Jorong Ampe Angket Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 6 November 1929 dan meninggal 15 Januari 2013. Sangat banyak pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan Islam, yaitu bahwa menurut beliau pendidikan agama sebagai wahana untuk membentuk kesehatan mental manusia menjadi terpenting menurut Zakiyah Drajat. Ada prinsip-prinsip prinsip-prinsip pemikiran beliau tentang pendidikan Islam atau PAI, yaitu metodologi pengajaran agama Islam sebagai berikut. Ada individualitas, kebebasan, lingkungan, globalisasi, ustadz minat, dan lain-lain yang sangat banyak sekali di sini. Dan gagasan beliau tentang dunia pendidikan Islam yang ditulis oleh Bapak Abu Dinata 2005 dalam bukunya Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, menguraikan tentang gagasan pemikiran Zakiyah Drajat dalam bidang pendidikan Islam, meliputi hakikat pendidikan Islam, landasan pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, lingkungan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Ibu punya bukunya punya, Bu? Punya, pinjam tapi Pak. Syukur dah ya, syukur ya. Adapun hakikat daripada pendidikan Islam sendiri adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami agama Islam seluruhnya, lalu menghayati tujuan yang ada, akhirnya dapat mengamalkan menjadi Islam sebagai pedoman hidupnya atau pandangan hidupnya. Sedangkan landasan agama Islam atau landasan pendidikan Islam, setiap usaha, kegiatan, dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai suatu usaha untuk membentuk manusia harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan pemerumusan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dihubungkan kemana? Yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu landasannya berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan Islam sendiri itu dalam usuliyah dinyatakan bahwa setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Menurut Zakiyah Drajat dalam bukunya Abu Dinata yang berjudul Tokoh-tokoh Pembaharuan, Islam adalah membina agar manusia menjadi hamba Allah yang saleh dan seluruh aspek kehidupannya, perbuatannya, pemikirannya, dan perasaannya. Selanjutnya satu lagi, lingkungan dan tanggung jawab pendidikan. Menurut Ibu Zakiyah, ada 3 lingkungan yang bertanggung jawab dalam mendidik, yaitu keluarga sebagai orang tua, keluarga, sekolah, para guru, dan masyarakat. Tokoh masyarakat dan pemerintah. Nah, ketiga ini harus bekerja sama dalam membentuk anak didik atau pendidikan itu menjadi terarah. Artinya di rumah sudah dididik, di sekolah juga sudah dididik, tapi di masyarakat juga harus ikut mendidik. Karena kalau tidak, artinya tidak ada korelasi. Artinya di rumah baik, di sekolah udah baik, tapi di lingkungan tidak baik juga tidak akan menjadi baik pendidikan agama Islamnya atau agama Islamnya. Menurut saya ini sedikit Pak dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Syukurlah buku saya sudah dibaca ya. Buku Bu Zakiah lainnya apa yang ada dibaca? Misalnya ilmu jiwa gitu dari Bu Zakiah. Pernah dibaca? Psikologi Psikologi Pak agama. ya. Tentang psikologi Pak ya, psikologi pendidikan Pak ya. Ini buku Bu Zakiah ini. Punya nggak ini? Ini. Jiwa agama. Ada di perpustakaan. Ya. Terus jadi ilmu jiwa agama itu terus psikologi agama ya. Jadi mungkin digali lagi dari sana. Itu dulu saya ingin mendengarkan dulu kalau ada pertanyaan dari peserta, silahkan. Begini loh Pak, kan tadi kita sudah bahas ada 3 lingkungan tanggung jawab pendidikan. Ya, tripartit. Yang pertama, pertama yaitu keluarga, artinya orang tua di rumah dan orang tua di rumah lah, entah siapa, pokoknya keluarga. Yang kedua sekolah atau para guru. Yang ketiga masyarakat, tokoh masyarakat atau lingkungan ya. Nah, sebenarnya kita atau anak-anak kita, anak didik kita, mereka sudah terlahir dalam Islam, artinya dalam pendidikan agama dari pertama lahir sudah dalam Islam. Artinya orang tuanya Islam, semua Islam. Seharusnya sangat mudah untuk kita memberikan pembelajaran ini kepada anak-anak karena memang sudah dari lahirnya itu. Nah, tapi sekarang kita dapati malah rumit Pak. Masih banyak anak-anak yang konon agamanya Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Contoh yang seperti baru saja terjadi yang dibully, yang membuli anak-anak yang penjual gorengan dan lain sebagainya. Padahal dia hidup dalam lingkungan Islam, keluarganya Islam, dan lingkungan sekolahnya juga. Tapi kok bisa masih terjadi hal-hal yang menyimpang dari itu sendiri, dari menyimpang dari agama Islam lah, menyimpang dari apa yang dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya sendiri. Padahal hidup sudah dari lahir dalam pendidikan agama Islam. Contoh saya punya anak 4 Pak, saya sudah di rumah sudah saya tekankan begini begitu, di sekolah juga, di lingkungan, tapi terkadang masih juga menyimpang terkadang. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi kendalanya atau hal-hal yang membuat ini seperti ini? Itu Pak. Iya. Baik, pertama tiap perkembangan usia itu menimbulkan kondisi kejiwaan yang berbeda-beda pada masa kanak-kanak. Kondisi kejiwaan pada waktu anak-anak itu kan beragama, anak-anak di rumah itu kan beragama hanya ikut-ikutan, belum ada alasan, argumentasi dan seterusnya. Dengan kata lain masih cukup rapuh, masih ya beragama tapi hanya tidak punya argumen segala macam, tidak ada, hanya ikut-ikutan karena psikologi anak itu kan meniru tanpa alasan. Nah, ini sangat mudah digoyah ketika ada lingkungan dari luar. Nah, maka terjadi perubahan-perubahan di situ. Nah, tinggal tarik-menarik antara perubahan dari luar dengan penguatan dari dalam, dari orang tua ini kadang-kadang yang tidak seimbang. Jadi terjadi pertarungan, pengaruh dari luar itu lebih kuat daripada pengaruh dari dalam dari orang tua. Apalagi ketika orang tua misalnya tidak punya waktu yang cukup dan juga tidak punya bahan-bahan untuk menjelaskan berbagai hal karena keterbatasan itu. Jadi orang tua dalam posisi, dalam kata yang serba terbatas, tidak bisa ngimbangi perkembangan itu. Karena itulah orang tua seringkali ketika menghadapi kondisi seperti ini, lebih aman anaknya dikirim saja ke pesantren. Itu kan. Udah, karena dia nggak punya waktu, nggak punya konsep, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah, serahkan sajalah ke pesantren. Nah, disinilah sebenarnya Bu Zakiah memainkan peranan.
dalam situasi seperti ini, Bu Zakiyah itu Anda tahu bahwa dia dulu mengisi siaran di RRI, ya itu setiap hari apa itu dia khusus acaranya tuh bimbingan keluarga. Karena Bu Zakiyah tahu persis itu bahwa orang tua di tengah-tengah kesibukan, keterbatasan ilmu, wawasan dan sebagainya menghadapi anak-anak dengan pengaruh luar biasa dari teman, dari bacaan, dari macam-macam, itu nggak sebanding. Maka Bu Zakiyah memberikan penguatan. Maka di RRI pada waktu itu, sekitar tahun 80-an, itu setiap sore, itu tanya jawab acaranya itu dari keluarga, khusus bimbingan keluarga. Karena Bu Zakiyah ini ya, apa namanya, di antara konsentrasinya adalah pada pendidikan anak melalui pendekatan keluarga, melalui keluarga. Jadi keluarga ya diperkuat ya. Jadi dulu ada konsep dari siapa itu mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, ya Pak Fuad kalau tidak salah itu dengan istilah the power of family, the power of family. Jadi keluarga yang diperkuat, the power of family. Diberi kuat dari segi wawasan, dari segi cara-cara, dari segi metode dan lain sebagainya. Diberi perkuat the power of family. Dengan begitu dia bisa mengimbangi keadaan ini ya. Nah itu, bagi orang tua yang nggak bisa ngimbangi ini, ya mencari selamat, ya sudah kirim aja anaknya ke pesantren lah udah terserah gitu ya. Karena dia tahu pesantren sudah punya sistem, sudah punya metode, sudah disiapkan memang untuk itu gitulah ya. Dan orang tua ya pokoknya sepenting dia bayar lah gitu. Ya, penting anaknya tidak terkena pergaulan yang menyimpang, tidak ikut-ikutan berandalan, tidak masuk tawuran, geng, narkoba. Itu kan berat sekali karena memang di seputar anak-anak itu memang ada sindikat-sindikat, geng-geng itu yang sengaja menghancurkan. Itu kan anak-anak muda seperti itu ladang bisnis, sangat empuk sekali. Ya. Dan dalam strategi global lebih besar, cara menghancurkan bangsa itu dihancurkannya dari generasi mudanya, dari anak-anaknya dihancurkan. Jadi narkoba segala itu mengintari anak. Bahkan sekarang sudah dimodifikasi itu dalam bentuk kayak permen, dalam bentuk tablet, dalam macam-macam ini. Nah, maka orang tua yang tidak bisa ngimbangi keadaan itu udah kirim aja anaknya ke pesantren. Nah, itu ya. Nah, Bu Zakiyah melihat mungkin ada anaknya yang tidak di pesantren. Nah, kena satu dan lain hal, nah maka ibunya diperkuat the power of family. Misi dari surat At-Tahrim ya, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wal hijarah alaiha malaikatun giladzun sidadun la yasunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'mar. At-Tahrim 66 ayat 6. Begitu ya. Jadi yang kedua ini langsung saja tambahan ya. Jadi Bu Zakiyah memang punya perhatian terhadap pendidikan akhlakul karimah ya. Ya, akhlakul karimah atau pendidikan budi pekerti itu yang menjadi dalam rangka penguatan mental, rohani sehingga kuat di dalam menghadapi goncangan hidup ya. Itu dalam bukunya selalu diulang-ulang itu mengenai goncangan hidup. Dia sampai mengatakan bahwa jumlah orang yang gila itu ternyata makin banyak. Karena dari kehidupan yang penuh kompetisi di kota-kota besar, lalu orang kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, dan seterusnya, ini menjadi goncang, goyah, menjadi stres, galau, miris, tegang, lama-lama kemudian jadi gila. Nah, bagaimana agama ini bisa menjadi modal untuk mengatasi ini? Itu satu. Yang kedua, Bu Zakiyah di dalam rangka membentuk karakter ini, pendekatannya adalah psikologi keagamaan atau psikologi agama. Jadi pendekatan psikologi agama untuk membentuk akhlak dengan menggunakan pendekatan psikologi agama.
Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan psikologi agama? Di situ. Psikologi agama itu maksudnya adalah menggunakan jasa psikologi, jasa psikologi digunakan untuk menanamkan nilai agama. Itu maksudnya. Jasa psikologi itu apa? Nah, di sini masuk bahwa secara psikologis, katakan ya, orang itu butuh perlindungan. Ya kan gitu. Siapa yang nggak butuh perlindungan? Orang butuh kasih sayang. Ya kan? Orang butuh dicintai. Orang butuh ketenangan. Nah, jadi butuh dicintai, butuh ketenangan, butuh kasih sayang, butuh ketenangan. Nah, ini psikologi manusia. Nah, sekarang bagaimana ya agama itu hadir bisa memberikan ini gitu. Jadi kata Bu Zakia, coba jadikan agama itu bagi orang itu seperti orang butuh makan. Orang kan kalau fisik itu kan butuh makan. Kalau nggak makan dia lapar, dia bisa ini. Jadi, nah coba bagaimana orang itu butuh pada agama seperti butuhnya pada makan. Butuh pada nasi dan lain itu. Coba bikin agama itu sebagai kebutuhan. Agama sebagai kebutuhan. Kalau tidak ada itu, orang seperti halnya tadi akan lemes karena tidak makan. Nah, karena itu kan jika agama itu harus jadi kebutuhan, agama harus menawarkan manusia merasa tenang. Agama harus menawarkan ketenangan, menawarkan cinta kasih, agama harus menawarkan kedamaian, agama harus menawarkan perlindungan. Gitu. Nah, disinilah tugas pendidikan agama. Nah, gitu ya. Disinilah tugas agama gitu. Jadi bagaimana orang dengan sholat? Nah, sekarang masuk dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dan lain-lain gitu. Lalu tumbuh itu ketenangan, kedamaian, cinta kasih, dan lain-lain. Sehingga kalau tidak sholat, tidak puasa itu, ada yang hilang. Itu. Nah, itu pendekatan psikologi agama itu seperti itu, yaitu menggunakan jasa psikologi untuk menanamkan nilai-nilai agama. Menggunakan jasa psikologi untuk menanamkan nilai-nilai agama, caranya adalah bagaimana dari agama itu ditumbuhkan kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia. Dan ternyata di dalam Quran sangat banyak. Dalam Quran itu sangat banyak, dalam hadis sangat banyak, kaya sekali kita. Ajaran ta'awun, ajaran kasih sayang, ajaran husnuzon, ajaran tolong menolong, ajaran lengkap sekali gitu. Nah, itu yang harus kita angkat ya. Nah, selama ini coba kita lihat pendidikan agama itu umumnya pendekatannya normatif, dogmatis, ya dalam tanda kutip banyak nakut-nakutin gitu. Nakut-nakuti gitu ya. Bukan berarti nakut-nakuti itu nggak boleh dipakai. Dalam situasi yang pas boleh juga. Tapi Bu Zakia lebih mengedepankan bukan yang itu. Karena manusia itu pada umumnya secara psikologis nggak senang dihukum. Manusia nggak senang dimarahi. Manusia nggak senang dikucilkan. Manusia nggak senang itu nggak senang gitu. Nah, jadi kita jangan masuk dengan pendekatan yang tidak disenangi. Gitu. Nah, di dalam pendidikan kan banyaknya guru tidak mau mengembangkan pendekatan-pendekatan yang tadi itu psikologis, hanya dia mengedepankan pendekatan normatif, pendekatan teologis. Kalau enggak, ya orang disetrap, dipukul, dijewer, dan seterusnya. Nah, Bu Zakir bilang bukan itu. Nah, bukan dengan cara begitu, karena cara seperti itu menimbulkan rasa dendam, dan orang belajar dalam suasana takut. Nah, jangan ada ketakutan dalam belajar, tetapi orang belajar agama itu karena dia butuh pada agama. Nah, maka agama harus menawarkan hal-hal yang dibutuhkan dia. Cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Intinya itu tuh. Dari Bu Zakia tuh intinya itu ya. Udah dapat kan? Pokok-pokoknya itu ya. Nah, memang dia menghubungkan dengan teori insting,
dia dihubungkan dengan teori fitrah, itu bumbu-bumbunya gitu. Dihubungkan dia teorinya Maslow kan, tentang motivasi atau dorongan. Itu dihubung-hubungkan ke sana, tapi pokok-pokoknya itu. Nah, lalu metodenya nanti ya tentu dengan bimbingan, dengan kasih sayang, dengan teladan, dengan mauidhah hasanah. Makanya di dalam Quran saya nemukan ada 8 istilah. Ada kaulan karima, kaulan sakila, kaulan sadida, kaulan baligo, kaulan layina, kaulan maisuro. Masya Allah. Quran lengkap sekali itu. Coba guru bikin kata-kata kaulan karima itu kayak apa? Pernah nggak satu kalimat yang menyentuh? Apa bentuk pantun atau apa? Coba kaulan layinan, kaulan maisuro, kaulan karima, kaulan ma'rufa. Itu kan disukai oleh manusia kan? Disukai itu. Itu yang oleh Bu Zakia yang mau disampaikan. Silakan, ada yang mau disampaikan. Pak Nazar, Pak Prof. Ya. Saya melihat yang ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu Lisma tadi, mungkin sedikit bergeser dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kita di Indonesia ini, mungkin barangkali terutama ibu para pekerja, yang mungkin berbanding terbalik dengan ibu-ibu yang ada di negara Jepang, Pak Prof. Yang mereka itu, ibu-ibu itu diperkenankan bekerja di tempat kerjanya itu part-time. Artinya separuh harinya itu ada di tempat kerja, separuh hari lagi itu mereka berada di rumah tangga untuk menyambut kedatangan kehadiran anak-anaknya. Sehingga disebutlah di Jepang itu dengan Koyoiku Mama atau Education Mama. Koyoiku Mama atau Education Mama. Artinya anak-anak itu benar-benar dalam bimbingan ibunya sehingga terbentuk akhlak, dan kita tahu bagaimana akhlak anak-anak Jepang hari ini atas binaan binaan ibu-ibu mereka, karena anak-anak tersebut bagi orang Prof, ini waktunya Jepang tinggal itu dianggap sebagai ikigai, yang berbeda dengan kondisi yang ada di dunia. Begitu Pak Prof. Ya betul, saya kira saya pernah saksikan juga di Jepang itu Koyoiku Mama itu ya sebenarnya itu ajaran Islam kan gitu. Ya, orang tua itu sebagai pendidik utama. Al-ummu madrasatun itu kan. Al-ummu madrasatun ada ya syubat juga. Nah, yang kedua di Jepang itu memang orang tua itu diberi bimbingan terhadap bagaimana cara mendidik anak. Jadi kalau datang ke sekolah TK, anaknya masuk ke kelas, ibunya itu juga diberi bimbingan. Nah, ini sebenarnya tripartit. Kerjasama orang tua, sekolah, dan masyarakat itu berlaku di sana. Jadi supaya, dan di Jepang itu memang kalau orang itu berprestasi, berpendidikan tinggi, itu dia untuk membina keluarganya yang bermutu. Halo? Ya, halo. Halo? Ya, halo Prof. Ini waktunya Prof tinggal 4 menit lagi. Ya, kalau di kita ini kan kalau ketika ibunya punya pendidikan tinggi dan seterusnya, itu kan sayang kalau tidak kerja di luar ya untuk menghasilkan. Kalau di Jepang itu mereka berpendidikan tinggi justru buat anaknya. Itu kan itu buat anaknya. Nah, kita kan bisa lucu ibu-ibunya berpendidikan tinggi, tapi ya hanya untuk di luar ya, anaknya itu ya tetap diserahkan ke pembantu misalnya gitu ya. Nah, idealnya kan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh orang tuanya itu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas rumah tangganya. Nah, jadi ini cuman ya orang tua menganggap rugi kalau hanya mendidik anak di rumah. Dari sisi ekonominya kan rugi ya, lebih baik kerja di luar.
Apalagi kalau dia seorang pengacara, sekali berapa menit dia dapat ini. Hingga ada cerita seorang anak yang nggak pernah ketemu bapaknya, karena bapaknya merasa jadi pengacara dapatnya duit banyak. Sampai si anak itu nabung. Dengan nabungnya itu dia tanya bapaknya, bapak, kamu nabung buat apa? Saya buat bayar bapak supaya bapak bisa membimbing saya, katanya. Sampai begitu Pak kalimat. Jadi saya ngumpulin duit supaya saya bisa bayar bapak, supaya bapak bimbing saya, katanya. Itu guyonannya kayak gitu. Ya, jadi ya tentu saja kita orang tua bukan hanya milik keluarga, tapi juga milik masyarakat, ya kan? Artinya peran kemasyarakatan dan lainnya juga tetap. Hendaknya kita bisa memanage waktu, tidak ada tugas pokok yang dikorbankan. Nah, kalau tugas di luar mengorbankan pendidikan anak, menurut Islam, pendidikan anak harus nomor 1. Untuk apa kita sukses segala macam ketika anak kita? Nah, karena tanggung jawab anak itu tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab teologis. Ya, di akhirat nanti akan ditanya gitu. Karena anak ini adalah amanah, ya kan? Amanah gitu kan. Sebagai amanah harus bertanggungjawabkan. Jadi konsep Islam yang menempatkan anak sebagai amanah, ternyata pelaksananya itu justru di Jepang. Makanya saya bawa kiai-kiai ke Jepang waktu itu. Ada 23 kiai saya bawa ke Jepang. Saya ajak suruh lihat sana sini. Pulang dari sana dia bilang, Pak, kok di sini malah lebih Islami, Pak. Kita cuma punya dalil aja, kata dia gitu ya. Praktek Islamnya ada di sini. Nah, itulah saya bilang. Ya, mereka misalnya makan. Makan itu nggak boleh sembarangan. Di kita kan anak-anak jajan sembarangan. Makan jajanan ini. Padahal itu sudah ada hasil penelitian itu bisa merusak kanker. Bisa merusak macam-macam kan. Gitu ada zat pengawet, zat pewarna, ada borak, ada formalin. Sedikit-sedikit dimakan sama anak itu, lama-lama rusaklah ginjalnya, rusaklah empedu dan seterusnya. Nah itu di Jepang itu soal makan saja dijamin. Nah itu kan menurut ajaran Islam sebenarnya kulu wasrobu halalan thayyiban. Kulu mitirabikum halalan thayyiban. Nah halalan thayyibannya itu harus ada ahli gizinya yang mengetahui yang thayyiban di mana. Maka di Jepang itu kadar-kadar gizinya itu diatur. Begitu cara mereka itu.